Alhamdulillah pada malam yang cukup sejuk ya. Di hari ini kami berada di salah satu tempat ruko Tiban McDermott nomor 10, yang dalam hal ini kami hadir di sini dalam sebuah program Batandang. Pemirsa Sorominang TV sadonyo, dalam program Batandang kita pada malam hari ini adalah Batandang secara spesial, di mana salah satu kelompok atau salah satu keluarga kita orang Minang yang ada di Kota Batam membuat sebuah usaha yang cukup menarik, yaitu dengan sebuah nama Bofet Dapur MM, di mana yang spesial dari Bofet ini adalah khas satenya Padang Panjang. Oke pemirsa Sorominang TV, kita coba batandang ke dalam, berbincang-bincang dan merasakan menu utama daripada Bofet Dapur MM ini, yaitu sate yang berciri khas Padang Panjang. Maka sebelum itu kami All Kru Sorominang TV selalu tidak pernah berhenti berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Sorominang TV sadonyo selalu di bawah kelimpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kami All Kru Sorominang TV juga tidak pernah berhenti memohon kepada pemirsa sadonyo untuk selalu mengirim atau men-share sebanyak-banyaknya akun fanpage Sorominang TV, dan subscribe, like and share, komen akun channel YouTube Sorominang TV. Oke pemirsa Sorominang TV sadonyo, ikuti program Batandang khusus kita pada malam hari, yaitu bersama di Bofet MM yang mempunyai menu utama yang yaitu sate berkhas Padang Panjang, dengan hari ini yaitu dilaksanakannya grand opening Bofet tersebut. Oke pemirsa Sorominang TV, ikuti live streaming kami taruh di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Oke pemirsa Sorominang TV, kita mencoba melihat suasana. Ini adalah beberapa papan bunga ya, ucapan selamat dan sukses atas grand opening Sate MM Padang Panjang dari beberapa kolega, termasuk ini Bundok Kanduang Kecamatan Sekupang. Di Bundok Kanduang Kecamatan Kupang, dan beberapa kolega, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kendari, ya kan. Cukup ada beberapa papan bunga ucapan selamat. Oke pemirsa, Bofet ini awak kalau takana Bofet, oh iya double F nah. Takana Bofet itu memang istilah di Padang ya. Ya nah, istilah di Padang, sebuah ya sama lah dengan restoran lah ya, kalau lebih apanya restoran kali ya, karena berbagai macam menu akan tampil di situ. Oke pemirsa, kita kini melihat ini adalah sebuah tampilan perform daripada sate yang kemungkinan mulai besok sudah beroperasi secara resmi, yang nanti akan dinikmati oleh masyarakat Batam, khususnya di daerah Tiban Baru, di mana lokasi ini adalah Komplek Ruko Tiban McDermott nomor 10. Oke pemirsa, kita cari beberapa kolega yang masih bertahan. Nggak tahu nih bertahan karena belum mendapat sate atau bertahan menunggu sate yang kedua. Enak. Nah, kita coba masuk dan coba menikmati menu khusus spesial, yaitu sate yang berciri khaskan Padang Panjang. Rupanya ada Uda Junet rupanya hadir sih, kau anda ngerti wak dah. Uda Junet seorang tokoh Minang ini ya, yang ada di Kota Batam juga hadir di sini.
sebelum kita mengetahui rasa, tentu kita mungkin bisa baca cerita sengennya Yoda Junet. Karena awak lu mencoba lah dah. Alah ya. Lu mencoba lah dah. Tapi awak ambo ragu. Ambo ragu kena. Ambo apa istilahnya? Ambo yakin. Ambo rasa iya tapi ambo dah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, coba kita berbincang-bincang jo Uda Junet yang telah mencoba menikmati. Ada bundok kanduang merah-merah. Bundok kanduang. Hah? Baga apa merah-merah baju? Malam merah-merah tuh. Iya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu-tamu daripada keluarga Buffett yang sudah hadir, sepertinya sudah dari tadi pagi ya Bundo ya. Grand opening ini Buffett dapur MM ini dibuka. Nah untuk itu sebelum, Dapur Mama. Oh MM itu Mama ya? Mama. Oh, oke. Minang main bau. Anda tuh. Minang main bau. Oke pemirsa, kita baca cerita sebentar dengan salah seorang sebenarnya termasuk pecinta SMTV ini, yaitu Bang Junet ya, Kanda Junet. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menikmati raso, baca cerita tentang raso, bakok sampai tiba Kanda di siko. Kalau masalah Mbak Adik tiba di situ, Ya. kebetulan yang punya iko mintu aja deh Bu. Wah, Masya Allah. Oh pemirsa, kalau kita tanya olah merupakan bagian keluarga, tentu lama saja sadar kena. Tapi kalau ambo uji bekoyo lama, maka benar apa yang disampaikan oleh Bang Junet. Bang, abang kan lah menikmati sate tadi. Alah. Ya, Buffett Minang Buffett, Maimbau. apa tadi? Minang Buffett Maimbau. dapur Minang Maimbau ya. MM itu ya. Minang Maimbau. Tentu dengan menu utama adalah sate. Awak yakin Dajunet dengan profesi Dajunet profesi Dajunet gini gua, tentulah kama-kama menikmati sate nak. Alhamdulillah. Jawab jujur, baraso sate nan Dajunet nikmati tadi bersama ibu dengan jujur. Jujur. Ya, Ya kalau satenya yang namanya sate Padang Panjang. ya, Ambo orang Pai Kumbu sebenarnya kok. Ya. Pai Kumbu ada sate dengan danguang. betul. Di Biaro ada pulau sate Biaro kan Simpang Biaro. Ya, betul. Dia tahu Pak Sapil sate Biaro. Nggak tahu. Anak mencoba. Aku alun-alun semua orang Biaro loh. Jadi lah mau coba. Ternyata orang ke Padang Panjang aja mau pulang. Ke Padang Panjang. Ke Padang Panjang pulang. Oh, Jadi pulang ya. Ternyata Iya. sate Padang Panjang tuh ya warna Luar biasa. pakai camuk ada. Oke. Sebelum itu pemirsa Suara Minang TV, ambo akan mentes terlebih dahulu sate. Ma tahu Bang Junet go nyota puluh host go dek gara-gara sini go. Sonta pemirsa Suara Minang TV. Iko ada sate yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Kuah. Izin tak deh? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak kameramen, nggak ya coba pindah lo ke situ Pak kameramen. Biarlah mencoba lo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, izin. Ya, coba lah. WhatsApp. Oke, tak WhatsApp. Luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Lesa selero boy. Selero. Tapi jangan cukup sate saja kalau bola ke Padang Panjang mana. Cukup di Biaro ya. Pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan owner Minang Maimbau, Buffett Minang Maimbau, ambo memberikan sebuah rekomendasi kepada warga Batam secara umum dan khususnya orang Minang yang teragak dengan berbagai macam yang teragak dengan sate dengan ciri khas Padang Panjang. Silakan datang ke Komplek Ruko Tiban McDermott nomor 10. Buffett Blok C nomor 10. Blok C nomor 10. Buffett Dapur Minang Maimbau. Kependekan MM. Dengan menu utama adalah
Sate yang berciri khas Padang Panjang. Oh, udah cukup di sate doh. Jadi untuk beberapa hari lagi, mungkin beberapa lama, Ya. itu akan muncul lagi katupe pitalah. Itulah menu-menunya Pak Ang. Coba Bapak anukan. Berarti tersangkut langkah. Oh iya, itulah katupe pitalah. Bagai. Perlu ke Tam Center gini. Nah, bubur kampiun bagai aduh. Oke, Pagi. Kak Junet. Yup. Ya sebenarnya berbicara sate, pasti masing-masing daerah tuh punya ciri khas ya. Ah. Kok kecil lah sate biaro kan dah lama mareh lo aku di kerang rumah. Lama. Lama kan? Lama. Apalagi di pas April. Iya. Sate Padang Panjang juga luar biasa ya nah. Jadi apa namanya? Tentu menurut Bang Junet apa namanya? Yodek Bang Junet memanglah lari ke Padang Panjang ya nah. Memanglah tinggal di Padang Panjang ya nih. Jak tentu nak kau kecil lah doang. Tapi nah nikmatilah dulu nah. Dagingnya lembut. Aduh geleme-geleme. Bunda nanti cerita dia bunda ya. Aman toh? Kau kita cerita. Waktu kita masih ada sejam untuk Jadi berbincang-bincang. jadi kau main tua bo kau pas April. Main tua bo jo kau. Ini baru tahu. Kan baru tahu pas April kan. Iya. Ini baru Bingung tadi aku adu ambo di siko. Iya. Kecewa awak sana diundang deh bunda. Lupa adolan na lebih jahe dari awak yang diundang bunda. Lah biar jahe, lo dari kopi jahe itu. Kameramen awak nggak pernah komen segala apapun. Tapi kalau wajahnya cerah, berarti memang rasanya lama. Tapi kok bakar ikan liangnya? Berarti tando ado sesuatu. Nggak cocok di Nggak selero. cocok sero. Nggak cocok di selero. Bang Mr. Dona. Biasa. Jam talang. Oke. Bunda yang mengurus. Bunda. Ya. Ini anak Pak. Hah? Anak Bundo. Oh, anak dia Bundo. Lewat. Tidak usah diputar, nggak apa masuk ke dalam dah. Ini ya Pak. Oke. Pemirsa Soro Minang TV bisa. Lewat buku set itu. Bisa lewat abang. Pemirsa Soro Minang TV. Itu adalah hari perdana buffet Minang Maimbau buka yang biasa kita sebut dengan istilah grand opening. Dari tadi pagi grand opening sudah dilakukan dan di malam hari ini adalah beberapa tamu-tamu kehormatan juga tetap hadir memenuhi undangan daripada owner buffet MM ini. Nah, di samping kami Alahado owner dari buffet MM dan kita mulai berbincang-bincang lebih sedikit dalam sehubungan dengan buffet MM yang mempunyai produk unggulannya adalah sate MM Padang Panjang. Assalamualaikum Uni. Bisa berbahasa Minang? Tidak bisa. Iya. Saya di sini. Pulang kampung datang. Anak rantau. Dengan siapa Uni namanya? Ayu Pak. Ayu ya. Iya. Oke, Uni Ayu. Pertama sebelum kita berbincang khusus tentang menu-menu, apa yang menjadi pemikiran Uni Ayu yang memotivasi Uni Ayu ingin berbisnis di kuliner di tengah begitu maraknya kuliner berbicara sekota Batam, apalagi di sekitar Tiban McDermott gitu. Apa yang membuat Uni berani untuk melakukan bersaing di tengah begitu maraknya bisnis kuliner? Pertama itu kan kita sebelumnya karena rezeki itu dari Allah ya, jadi Ya, kita betul. Prinsip, ya, rezeki ya. dari Allah. Jadi walaupun kita berdekat-dekatan dengan banyak
kuliner di Betul. sebelah-sebelah itu kan rezeki pasti ada Ya, gitu. ya. Terus yang kedua, karena Ayu tuh punya mama semuanya bisa masak gitu. Sekeluarga tuh semua jago masak. Mau mama, mau om, tante, semua jago masak. Jadi kayak mau punya apa wadah nih buat apa sih namanya? Iya, maksudnya punya wadah untuk ini apa bisnis keluarga Ya, gitu. artinya adalah semua kebiasaan, Iya. semua hobi yang dimiliki Hobi. keluarga, Itu ini masak. artinya bisa menjadi sebuah nilai jual Iya, ya. sebuah nilai jual jadi Ya. bisnis keluarga yang bisa nantinya itu akan diturunkan ke anak-anak ke bawah, Ya, ke anak cucu juga. Jadi punya kayak warisan gitu loh. Oh, warisan oke. warisan keluarga. Pemirsa, gitu. sesuatu yang paling bahagia itu adalah memanfaatkan hobi untuk mencari kepiang. Iya. Betul enggak, Bunda? Hah? Enak. Iya. Kalau bakar rajo cari pitih, terus sesuatu yang nggak disukai baalan deh, Iya. Wah, kan gitu. Tapi kalau hobi bisa dimanfaatkan mencari pitih, pemirsa, ini adalah sangat luar biasa. Jadi artinya Bundo bisa menurunkan segala bentuk ilmu, pengetahuan Bundo dari masak memasak. Kalau nggak salah Bundo dulu memang pendidikannya berlatar itu ya. Iya, koki Nah, semua. sehingga memang BK Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang tuh jikalau berurusan kuliner wajib kepada beliau, kan begitu ya. Oke, Uni. Buffet Minang Maimbau. Pilihan nama, kenapa diberi nama itu? Pertama kita udah banyak ide lain-lain gitu. Oke. Karena kan mama banyak juga punya adik sama kakak kan. Ya. Kita udah diskusi sama semua keluarga. Ya. Sebenarnya kenapa dapur MM? Pertama Buffet kita itu punya cita-cita nanti suatu saat gitu Pak. Bukan hanya sekedar makanan ini tapi nanti akan Berkembang ya? dengan Dengan berbagai menu-menu lain, variasi Bunda, ya? menu-menu lain yang Ya. masakan khas Padang Ya. gitu. Terus yang kedua, kenapa dapur MM Minang Maimbau itu karena kami orang Minang. Terus yang kedua juga karena dulu nenek mamanya mama kita panggilnya Meme sama rumah gitu. Jadi kita udah deh MM aja dah selain Minang oke. Maimbau Yang- itu iya biar ada juga ini Kenangan garis ya? garis Artinya lahirnya dengan gitu. MM itu bisa berbagai macam pengertian Iya. menurut keluarga ya. Gitu. Bisa panggilan sayang kepada nenek, iya. ya kan? Dan menjadi sebuah nama Minang Maimbau itu sendiri. Iya, Oke, gitu. berikut apa menu utama di situ di depan itu ada sate MM Sate Padang Panjang. Memang orang Padang Panjang nih. Ya, asli Padang Panjang. Tentu Besar di berbicara rantau. tadi seperti Uni sampaikan, Uni besar dan lahir di Batam. Artinya anak rantau. Iya. Apakah ada spesial? Apakah memang mendatangkan orang atau memang benar-benar menu dari Bunda yang memang sudah paham seperti apa khas sate Padang Iya. Panjang atau seperti apa? Kalau khusus sate Padangnya itu kita memang datangin langsung dari Padang Panjang. Memang mendatangkan Iya, langsung orang dari Padang Panjangnya untuk khusus sate Padangnya gitu. khusus sate Padang Iya. yang berciri khas Padang Panjang. Padang Panjang. Tentu gitu. orang ini sudah berlang-lang buana ya. Iya sudah. Mungkin tanpa menyebutkan nama apa namanya? Koki ya? Apa namanya? Iya dulu. Koki khusus sate ini di Padang Panjang pengalamannya seperti apa? Dia udah pernah jualan di Padang Panjang juga, di salah satu sate Padang terkenal lah. Yang di terkenal sini. ya di Padang Di Panjang Padang ya. Panjang gitu. Ya. Jadi kebetulan mau kita ajak ke sini gitu kan untuk sama-sama buka ini gitu. Ya. Jadi akhirnya dia ke sini bantu kita untuk khusus di menu sate Padang ini gitu. Oh gitu ya. Jadi memang disengaja diterbangkan orang yang Iya. sudah berpengalaman. Iya. Menjadi kita sebutlah dengan tukang sate Iya. di salah satu restoran yang ternama di daerah Iya. Padang Panjang ya. Iya. Oke pemirsa Suara Minang TV, jika memang seperti itu tidak salah rasa satenya memang khas daripada sate Padang Panjang.
Karena kalau Uni tadi itu yang kamu karena Uni itu besar dan lahir di Batam ya Bundo ya. Itulah gado-gado kok rasanya. Bundo, dia pinjam. Kasih dulu. Pegangin aja. Apa harapan Bundo dengan mencoba merintis usaha keluarga seperti ini? Kita anggaplah kita mulai dari dasar kan, dari nol. Apa harapan Bundo sebagai orang tua terhadap usaha keluarga seperti itu? Karena Bundo, hobi Bundo kan memasak kan. Semua orang tahu kok, Skupangga Bundo masak kerja. Jadi Bundo ingin menurunkanlah ke anak cucu Bundo supaya bisa pulonyo mewariskan ilmu. Iya, mewariskan ilmu Bundo kan anak cucu Bundo. Okay. Itulah harapan Bundo, bisanya macam mana yang mengembangkan gitu tuh kan, mungkin bisa juga menjadi satu bisnis untuk diteruskan dia gitu tuh kan. Betul. Jadi memang apa namanya? Sebelumnya Uni anak-anak Bundo yang Uni apa? Oh, Ni Ayu. Ni Ayu apa namanya? Profesi atau apa selama sebelum buka bisnis itu apa? Masih kerja, Pak. Masih kerja. Karyawan swasta juga. Karyawan swasta juga. Oh, berarti beliau sambil kerja nih? Iya. Jadi dia sambil kerja, katanya biar apa tuh hobi mamanya tak terbuang gitu aja. Oke lah mama buka aja kata dia gitu kan ya. Biar kami bisa nengok macam mana mama masak supaya kami bisa ngikutin. Mudah-mudahan kami bisa lah untuk seterusnya kata Oke. Kalau khusus untuk sate clear itu ada seorang yang mengaku. Iya. Indak Bundo dah. Enggak. Nah, terus menu-menu apa saja yang lain yang nanti mungkin Bundo bisa explore dari kemampuan Bundo yang bisa dinikmati oleh para customer? Sate Padang, Ya, sate kacang, lontong sayur. Ini pagi nih berarti ya? Iya pagi, Ya. katupe gulai. Katupe gulai. Iya. Oke. Gado-gado. Oh. Nasi ayam Hainan. Oh, nan. Pokoknya ada di apa dulu ya? Iya. Oke. Ketan goreng pisang. Oh, ada. Ado. Iya. Tuh telur setengah masak. Agak bawas teh. Nah, aku telur- nampak wajah Bundo dah. Telur setengah masak. Ayam penyet. Pecel lele. Nasi goreng. Mie goreng Padang, mie rebus Padang, kutiau goreng, bihun goreng, bubur campur, soto Padang, sup tulang, mie tahu panas. Masya Allah, pemirsa Suro Minang TV, Padanal. Coba nih, Panek Bundo tuh membaca menu yang tersedia. Sebenarnya jujur tidak hanya sate Padang ya, sate Padang yang berciri khas Padang panjang. Tetapi berbagai macam menu ada di sini. Ada, insya Allah besok ada katupe ya. Iya. Katupe bisa disebut dengan ketupe pitalah. Memang ketupe pitalah ya Bundo ya. Berarti ada rabuang, ada apa tuh paku atau cubada. Itu apa namanya kalau di kampung tuneloba. Di situ baby kailan. Ya. Nah, Terus rupanya adanya menu yang pada prinsipnya sedikit modern. Ada nasi ayam Hainan. Itu gak modern tuh. Untuk anak awaknya pasti suka tuh. Iya. Oke, ketan goreng. Karena berarti kok teragak ketan goreng kemari. Berbagai macam, ada juga ayam penyet, menu Nusantara berarti Bundo ya. Iya. Mie goreng Padang, mie rebus, kuitiau goreng, bihun goreng, bubur campur, soto Padang, sup tulang, dan mie tahu panas. Minuman, lengkap lah ya. Kalau minuman layak seperti yang lain. Kok mengalahan Donald, kok nampak aku. Teh talu ya, teh telur. Kalau di sini ditulis teh telur ya. Teh talu mungkin bisa berbagai macam varian juga. Nah, bisa berbagai macam varian. Oke, pemirsa Suro Minang TV, kita lanjutkan, Bundo. Khusus di luar sate, Bundo sendiri yang akan Ya, Bundo sendiri yang akan sampai Ayu bisa masak. Iya. Ya kan diturun kan. Hah? Tapi western nggak bisa. Masakan yang simple. Ya.
Ya, Bundo sendiri yang akan turun. Iya, Bunda sendiri yang akan turun. Masya kayak gitu kan. Allah. Mungkin bisa sengenek Bundo menyampaikan profil Bundo sendiri, terutama di bidang-bidang kuliner ya, berbagai macam pengalaman dan segala macam kepada pemirsa, biar menjadi sebuah referensi bagi pemirsa. Memang patut Bundo kok kita coba menu-menunya, rupanya pengalamannya sangat luar biasa. Termasuk mungkin kalau nggak salah Bundo juga apa namanya berpendidikan berasal dari itu ya. Tak Nggak dulu, ya? tak. Jadi turun dari nenek lah. Oke, Dari silakan ibu, Bundo. Dari nenek. Bunda ceritakan saja siapa Bunda cerita berbagai macam tentang pengalaman Bunda dari memasak itu gitu. Kepada pemirsa Suara Minang TV. Ya sebetulnya Pak ya, kalau kita memasak ini ya dari bakat hati kita juga, bakat kita kan. Oke. Habis itu setelah menengok nenek, ibu masak kayak gitu tuh Berarti kan. itu masih di kampung? Masih di kampung Oh, dulu oke. Pak. Iya, masih. Padang Panjang ya? Padang Panjang. Jadi kita nengok itu tuh kan ya. Habis itu rasanya keberanian ini ada aja Pak. Betul. Dulu kami tak pandai masak Pak. Oke. Cuci piring aja kami tak mau Pak habis Iya, iya. makan. Bakat tuh gadi maksudnya. Ayo, iya. Iya. Apalagi kamu masak di Pak Lena. Ya. Habis itu setelah merantau Pak, habis pulang kampung dan nikah merantau lagi, terpaksa kita masakkan. Ya, betul. Masak. Jadi setelah masak itu Pak, nengoklah di Batam ini. Di Batam ini yang paling senang mencari duit itu ialah kita berjualan. Jadi di situ Berdagang lah ya, pada berdagang secara lah umum kayak ya. gitu tuh kan ya. Ya. Habis itu terbukalah pikiran ini Pak, dicoba gitu tuh kan ya. Ya walaupun macam mana Pak, kalau udah ada dari atasnya itu, kita itu kan akan mengikuti aja. Betul. Diberanikan Pak. Habis itu berhasillah kita bisa jualan. Iya. Habis itu tuh Pak ya, tak lama, udah lama juga lah Pak, berapa tahun berjualan. Ada kita kenalan dengan orang Singapura. Habis itu diajak dia buka restoran Padang di Singapura. Oh, pernah. Habis itu iya. Jadi saya jualan di kerja di Singapura itu restoran Padang 9 tahun sebulan Pak. Masya Allah. Iya. Jadi kalau masanya saya tuh berani sekarang itu membuka Iya. itulah Pak, karena Dengan pengalaman cukup luar yang biasa saya ya. tengok-tengok itu yang saya telah lakukan selama ini kayak gitu kan. Jadi saya ingin mengajarkan sama anak-anak Nah. saya supaya dia bisa pula begitu. Walaupun tak kerja, ini ada jalan Betul. untuk anukan mencari Bara rezeki yang anak lain. Bundo. Anak Bundo anak banyak. Anak Bundo duanya. Duanya gitu. Jadi memang yang ngurus bisnis memang Uni Ayu. Ayu yang Ayu ya, Iya. Uni Ayu yang ngurus ini ya. Iya, dialah semuanya Pak. Iya, Dia iya. yang mengeluarkan semuanya dia. Mamanya cuma Kopi. ya, Sampai mendapatkan orang yang memang sudah pas. iya. Jadi itulah, Bundo Pak. tidak akan lepaskan ya masalah apa namanya peracikan menu dan segala macam. Untuk saat ini memang Bundo yang Iya, pegang kendali itu ya. Yang memegang ini. Ya. Ya mudah-mudahan aja bisa aja yang anak-anak kita kan anak saya kan tak satu ya. Ya. Adik pun ada gitu Ya, tuh betul, kan. betul. Mudah-mudahan bisa dia meneruskan Amin. gitu tuh kan ya. Terus Uni Ayu, grand opening hari ini. Iya. Dari jam berapa tadi kita membuka grand opening buffet dapur Minang Maimbau? Ya. Dari jam 10 pagi. Tadi 10 pagi sudah buka. jam 10 pagi itu kita undang anak-anak dari panti asuhan dulu, Pak. Oke, ada apa ya? Ada pembacaan doa Pengajian dulu lah pengajian istilahnya ya. dulu, Iya, betul. Sampai sekitar jam 11:30 selesai, itu kita langsung grand opening kawan-kawan kantor, keluarga-keluarga, Kolega semua ya? teman-teman di perumahan gitu. Ya. Semuanya gitu. Bagaimana respon menurut pandangan Uni Ayu terhadap teman-teman yang hadir pada saat ya mungkin kita melihat psikologi saja lah, karena memang kita nggak sempat bertanya-tanya, kecuali kalau bundo-bundo gue nyala maksa dong. Gimana respon undangan terhadap undangan dari Uni Ayu dalam rangka grand opening ini?
Alhamdulillah sih tadi piringnya pada bersih ya Pak. Nggak bersih. Iya. Gitu. Terus dari yang kita tanya-tanya, alhamdulillah semuanya suka. Soalnya yang kita undang juga yang suka-suka jajan gitu, yang udah sering nyicip kesana kemari lah makanan. Ya, yang gitu. hobi kuliner yang lah ya. hobi kuliner gitu. Berarti yang perutnya seperti host ya? Pak Donald, Seperti saya juga. nggak lemak kan perutnya host? Jadi alhamdulillah semua responnya positif. Ada juga yang beberapa ngasih masukan yang masukan, baru, ya. baik gitu kan. Jadi ya kita mungkin kedepannya nanti dari masukan dari yang tadi udah pada datang kita perbaiki lagi. Kita coba perbaiki. Iya, Oke, Uni Ayu bisa menyampaikan sesuatu kepada pemirsa Suara Minang TV tentang buffet ini secara entah memperkenalkanlah semuanya yang ada di sini kepada pemirsa Suara Minang TV. Iya. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Uni Ayu karena sudah Uni Ayu karena sudah masuk ke bisnis orang Minang, maka Uni Ayu wajib bisa belajar bahasa Minang lagi. Udah tanggung jawab untuk tuh. Ya. Sebenarnya seharusnya iya Pak. Ya. Tapi dia anak-anak itu nyokarajo, nyokarajo Ya. dua Pak. Nanti gimana? Pak, satenya Pak. Orang Padang tuh enggak tuh. Jadi jual sate Padang aja. Nah, ini ya. Oke, silakan ya Ayu. Iya. Jadi buat semua pemirsa Minang TV, Suara Minang TV. Suara Minang TV yang mau mencoba masakan Padang yang benar-benar khas Padang dimasak sama orang Padang yang udah berpengalaman, dan juga yang mau mencoba sate Padang yang khas Padang Panjang asli, bisa datang ke warung kita Buffet Dapur Minang Maimbau di Ruko Tiban McDermott Blok C nomor 10. Atau kami terima pesanan juga Pak. Bisa hubungi nomor HP-nya. Mungkin bisa dibuatkan komentar nomor pesanan. Iya, nomor pesanannya di nomor 0811 0811 666 666 7300. 0811 666. Maaf Pak, saya kayaknya grogi deh salah ngasih nomor, itu nomor suami. Soalnya nomornya sama 0811 adalah menjapri suami. 777 6300. Nah, itu yang benar. Yang tadi itu ulangi ini. Jadi pesanannya itu di 0811 777 6300. 6300. Ya, nextnya kita akan buka juga di GoFood, GrabFood, dan yang lainnya. Oke, itu mau tak mau kita harus mengikuti segala perkembangan digital itu. Digital semuanya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, pernah main nak? Bukan. Aduh. Wah, mencari komen. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita mengunjungi beberapa pengunjung yang sudah hadir, kita coba kami membacakan dulu, mana tahu ada komentar daripada pemirsa Suara Minang TV sadonyo. Wah, luar biasa. Bapak Rizaldi, mantap, ndak perlu jauh-jauh ke Padang Panjang, alah ado di Kota Batam. Masya Allah, benar. Andi Zamudra, sate Minang Maimbau. Mbah Hasanah persatean, menambah Hasanah persatean di Kota Batam. Betul Pak Andi. Pak, ditunggu. Ya. Bapak Amrial bin Tamrin, mantap abang kita. Ini ya, kalau datang dari Johor silakan nanti ya. Nanti abang bawa rekomend ke sini. Lama bana satenya mah kecil si Amrial. Ya betul lah ya. Datanglah ke Siko. Nanti besok tapi Malaysia dengan Indonesia beda libur ya. Ya, nanti kalau datang ke Batam kita singgah ke sate khas Padang Panjang. Pak Andi Zamudra. Oke, terima kasih Pak Andi. Nomor kontak yaitu 0811 777 6300. 6300. Ibu Osriza, lu ditanya ayolah lama man. Lama mana gitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah terima kasih banyak. Jika pingin memberikan komen terhadap batandang kami untuk kesekian kali, tapi agak sedikit unik. Biasanya kita batandang ke
bisnis usaha orang Minang yang kita coba endorse itu Ahad pagi sambil mencari sarapan perai. Ya, tapi kali ini kita coba malam. Iya. Karena memang pas dengan waktu grand opening. Kalau pagi karena jualan sado udah. Ya, termasuk malam itu malam ya. Oke. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, izin kami berkeliling untuk bertanya-tanya Silakan, kepada Pak. customer yang sudah menikmati berbagai macam menu yang ada di buffet. Awak kalau katakan istilah buffet, gue memang istilah kampung mana? Iya. Ya. Iya, aku kan di gue Iya. orang kampung, Pak. Iya betul. Kalau orang Minang istilah buffet pasti sangat familiar. Iya. Karena hampir kadai-kadai yang bersifat ya tampe-tampe sarapan itu rata-rata disebut dengan buffet kalau di kampung Ayu Bendo ya. Oke, izin Uni Ayu selamat ya. Selamat dan sukses untuk usaha buffet Minang Maimbau ya, tapi kalau di Plang disebut dengan MM ya. MM insyaallah pemirsa Soro Minang TV akan datang mencoba mencicipi salah satu buffet baru yang berdiri di Tiban Magdermut Blok C nomor 10. Oke pemirsa, kita coba bertanya-tanya. Nah, kok ada tamu berbaju-baju merah. Kita coba tanya lo. Coba sorot now. Onde labi satu satu. Oke pemirsa, ini adalah salah satu kolega daripada owner daripada buffet MM yang mencoba menikmati menu-menu yang ada dalam grand opening buffet MM. Assalamualaikum Bunda. Siapa yang berani ngecek? Ketua. Ya berang Bunda kan? Ambo dari Soro Minang TV pingin bertanya-tanya bagaimana rasa menu. Itu jeruk makan jeruk namanya. Lihat apa kameramen? Hah? Oke ya. Oke. Kok menggigit tangan? Dia kena sentuh ah. Oke, pemirsa Soro Minang TV. Ada rawa. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya kita berada di salah satu meja di buffet MM, yaitu meja yang pada saat ini semuanya berbaju merah. Biasanya kalau kita sebut ini adalah Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah salah kolega daripada salah satu owner daripada buffet MM. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Biasa kalau di rumah. Assalamualaikum je. Dulu kami Oke. testimoni loh ha. Nah, Bunda, seperti yang nampak di meja kini, indah ada orang kalau lah mau deko bantu bekas piring. Apakah ini dikatakan tidak enak? Komentarnya seperti apa? Caliak mana lah kau bukti ya? Licin. Anca diminta testimoni orang licin. Licin benar. Siapa yang bisa? Mungkin yang memang suka berkuliner ya, yang sangat suka dengan sate. Siapa yang bisa di antara bundo-bundo yang berbaju merah memberikan komentar terhadap sate MM khas Padang Panjang ini gitu? Kalau dari sate tekstur dagingnya lembut ya kan, Ya. lunak dan memang gurih, mantap untuk Mantap. dagingnya. Kuahnya Kuahnya persis seperti kan tiap daerah itu beda-beda kuah sate kan. Betul. Nah kalau ikut di kician sate, beli kician sate Padang Panjang warnanya kuning. ya. Kalau daerah lain warnanya, ada yang coklat, ada yang macam kuah kacang dan segala macam. Ya. Kuahnya kuning. Nah untuk katupeknya asli katupek dari daun kerambi ya. Ketupe ya? Katupek, itu Oke. katupek bukan lontong Ya, plastik, ya. bukan lontong kacau, tetapi katupek.
Kehadiran Bundo di dalam grand opening itu apa yang bisa Bundo sampaikan kepada owner atau rekan Bundo apa? Bundo Epi ya. Bundo Epi, Kepada Bundo Epi, Bundo L sebagai owner daripada buffet gua, apa yang akan Bundo sampaikan terhadap pembukaan atau grand opening buffet dapur MM Iko gitu. Alhamdulillah kami lah menikmati sate MM ko Bundo L. Bundo L adalah dia dari Bundo Epi, owner dari sate MM. Jadi pemirsa sadonyo, datanglah kemari, buktikan lamanya sate MM. Kami lah membuktikan tentang enaknya licin. Nah, sadonyo licin. Jadi lama bana. Apole perai. Itu rahasia kami itu. Tahu Jadi, Bundo alamat Iko nak? jadi mundo-mundo datanglah ke Tiban McDermott Blok C, ya? C nomor 10 Sekupang. Ya. Di ruko sebelah kanan awak simpang Tiban Kampuang, di depan Tiban Kampuang. Jadi satenya kalau kita lihat dari tekstur dagingnya lembut, kemudian dari ketupeknya ketupe asli, dan dari kuahnya kuah kunyang. Jadi kan ya kuahnya kunyang. Sate Padang Panjang. Sate khas Padang Panjang. Sate khas Padang Panjang. Tapi menu lain ya belum ada tampil. Apa disuruh ya minta tolong kamu Bundo Epi buat nasi goreng nggak sih ada? Tapi kabarnya ada nanti menu-menu lainnya Berbagai untuk macam sarapan menu pagi ya. bermacam menu. Ya. Tibo lo Bundo Kandung balik. Sate habis. Ikut Bundo Kandung tibo gara-gara live. Jadi langsung tibo. Oke. Ya kan gara-gara live kan tibo? Nah, gara-gara live tibo, tahu. Oke. Apa harapan Bundo-Bundo terhadap Bundo Epi sama Bundo Bundo R dalam rangka membuka usaha keluarga yang baru dimulai hari Iko gitu. Ya. Mudah-mudahan Bundo L, Bundo Epi dan keluarga usaha Iko dapat berkelanjutan, sukses dan berkah, dan kami doakan supaya memang pelanggannya banyak dan kami akan datang selalu insya Allah dan akan memanggil rekan-rekan semuanya untuk datang menikmati kuliner di Sate MM. Jadi kayaknya Bundo Epi memotong orang Tiban supaya jangan ke Batam Center bentuknya kan. Iya. Itu strategi marketingnya Bu Epi. Oke, Bundo Epi. Bundo, tadi awak belum sempat bertanya masalah harga. Ini juga penting ya. Masalah harga. Kok kini gua tanya harga, aku ndak makan sate gua dek Bundo. Untuk ke depan tentu pasti pemirsa Suro Minang TV pingin mengetahui harga daripada menu-menu yang terutama sate yang menjadi menu unggulan daripada buffet dapur MM Iko gitu. Iya. Nggak apa dah. Ya, siapa yang Ayu? Hah? Ayu. Kakak. Kak. Uni Ayu, tadi ada satu pertanyaan. Masalah harga. Ini penting. Harga. Ya, oke. Harga satenya itu satu bungkusnya itu sekitar 18.000 untuk sate 18.000. daging, Ya. 15.000 untuk sate ayam. Ayam ya. Menu-menu yang lain standar atau Menu yang bagaimana? lain standar. Standar ya. Ya. Jadi artinya harganya adalah harga, bahasa kasarnya istilah orang kini itu apa? Harga kaki limo tapi raso bintang limo gitu. Ya kan? Artinya harga yang insya Allah terjangkau oleh para pengunjung atau customer yang berdatangan ke sini. Iya. Betul ya Bundo ya? Betul. Tidak menguras kocek kan? Enggak ya? Oke, terima kasih Bundo atas informasi tentang harga tersebut. Tapi kalau bisa pemirsa dites besok datang kemari. Jam berapa buka? Jam operasional? Dari pagi jam 7 pagi itu ada sarapan pagi, nanti siang itu ada makanan-makanan lainnya juga gitu. Siang rumah makan Padangnya ada? Enggak ya? Saat ini belum, Pak. Oh belum ya? Oke. Mungkin nanti. Tapi menu padatnya tidak seperti rumah makan Padang, tapi ada ya? Iya. Seperti ayam penyet, Ayam penyet, nasi goreng gitu ya? Iya. Oke.
Baru malam sate dilanjut jam berapa? Iya, dari 9 pagi udah ada. Oh, jam 9 pagi sudah ada sate. Iya. Nah, pemirsa Soro Minang TV yang unik, orang biasa mencari sate kan sore. Nah, Iya. nah kini kok nang ngidam-ngidam sate nak niu sate pagi, datanglah Iya. Katiban McDermott Blok C nomor 10 ya, nomor 10. Oh, Uni Ayu kok nyolong pandai mana bahasa Minang lah dah. Jadi kok aku tanya bahasa Indonesia di pemirsa Soro Minang TV. Oke, pemirsa terima kasih Iya, Uni. terima kasih, Pak. Insyaallah sukses. Ada yang mau ngomong, mau apa yang mau disampaikan, ucapan selamat kepada Bunda Epi, silakan kasih sama Bunda anak. Bunda apa? Bu Nina, silakan Bunda Nina. Ya. Bunda Epi. Ah? Yang punya Bunda Epi. Nama itunya apa? Buffet. Oh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mewakili Bunda Kaduang ya juga ya. Ya, betul. Nah, terus kita juga merasa bersyukur dan sangat bersyukur sekali. Ternyata tidak jauh-jauh mesti makan sate Padang, sate Pak Syukur, nggak mesti pulang kampung ke Padang. Nah, bagi orang Awa, orang Minang yang ada di Batam, nah silakan datang ke Tiban Modern Mart. Nah, untuk mencoba sate Pak Syukur sekarang. Perwakilan ya Pak ya, rasa sate Pak Syukur. Nah, jadi tidak perlu jauh-jauh ya Pak, tidak perlu jauh-jauh ke Padang Panjang. Jadi one tiket bisa beli sate sebanyak-banyaknya. Oleh gitu aja. Nah, dan selanjutnya kami ucapkan untuk selamat dan sukses untuk pembukaan sate MM ini. Semoga sukses ke depannya. Amin. Dan juga menjadi tren dan budaya orang Minang atau orang Padang makan sate yang mewakili rasa sate Pak Syukur ada di Batam ini, di Tiban Modern Mart ini. Jadi ikonnya makan sate bukannya di Nagoya aja, di Nagoya biasanya kan di Nagoya Plaza ya. Nah, ikonnya juga ada di Tiban Modern Mart. Nah, mungkin itu aja untuk para orang awak yang sedang menyaksikan pemirsa Suara Minang TV. Nah, silakan datang ke Tiban Modern Mart. Ditunggu oleh Bunda Evi dan Dunsana sadonya. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, itu adalah sebuah kebahagiaan, ungkapan kebahagiaan daripada Bunda Kaduang Kecamatan Sekupang, yang mana Bunda Evi sebagai salah satu owner merupakan adalah orang yang sangat dihargai dan sangat dituakan oleh Bunda Kaduang Kecamatan Sekupang. Seperti apa yang disampaikan Bunda Nina tadi, sebenarnya adalah sate di sini namanya adalah sate MM Padang Panjang, karena selama ini orang berpikir kalau Padang Panjang itu adalah sate yang cukup terkenal. Nah, beliau merasakan bagaimana rasa sate yang dinikmati sekarang seperti rasa sate yang ada di Padang Panjang itu, kan begitu, yang cukup terkenal tersebut. Jadi pemirsa Suara Minang TV sadonya, jika pingin sensasi sate Padang Panjang yang cukup terkenal tersebut, maka silakan datang ke Buffet Dapur MM, yaitu sate dibuka pukul 9 pagi Bunda ya, pukul 9 pagi, dan dari jam 7 pagi sudah dibuka dengan berbagai macam menu awal atau menu-menu sarapan. Insya Allah jam 9-nya baru muncul sate Padang Panjang itu sendiri. Oke pemirsa Suara Minang TV sadonya, kami dalam Batandang sesi malam kini di edisi 26 Mei 2023, kami all crew Suara Minang TV akhiri live streaming kami langsung dari Buffet Dapur MM Blok C nomor 10 Tiban McDermott. All crew Suara Minang TV, jika ada salah kata kami dari awal, tamu-tamu yang mungkin tadi wawancarai kurang tepat dan segala macam, yang jelas kami all crew Suara Minang TV minta maaf dari awal sampai akhir, dan kami mengucapkan selamat dan sukses. All crew Suara Minang TV mengucapkan selamat dan sukses kepada Buffet Buffet Dapur MM dengan berbagai macam menu, terutama menu utamanya itu sate MM Padang Panjang. Selamat dan sukses untuk Buffet MM. Terima kasih dari kami all crew Suara Minang TV. Mohon maaf atas segala bentuk
apa namanya komen yang tidak terbacakan, kami minta maaf kepada pemirsa karena kawak mengecek sendiri tadi, tapi nang sate tadi lo sempat wak nikmati secara utuh, maka tak pasut kita tutup capek-capek. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam.